Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tuton Saras Kurniawati ASAK MAK em, dengan mata kuliah akuntansi biaya EMBS 4206. Kita kembali pada sesi keempat metode akumulasi kos berdasarkan proses. Langsung saja mahasiswa-mahasiswi UT dimanapun kalian berada, mari kita membahas mengenai sesi keempat mata kuliah akuntansi biaya yaitu metode akumulasi kos berdasarkan proses. Mind mapnya seperti ini. Kita melihat akuntansi berdasarkan proses itu ada aliran produksi, itu ada sekuen paralel selektif, kemudian ada production loss, itu ada quality cost, kemudian uh, akuntansi for ada job order berdasarkan akumulasi cost berdasarkan proses, berdasarkan pesanan. Kemudian ada tambah bahan untuk menambah unit dan tidak menambah unit. Kemudian laporan cost produksinya tuh ada FIFO, average, kuantitas, cost, inventory. Kemudian langkah kedua, unit ekuivalennya itu ada berdasarkan tingkat penyelesaian dan metode valuation. Kemudian akuntansi dan jurnal itu ada cost produksi dan penjurnalan. Kemudian karakteristik akumulasi kos berdasarkan proses itu produksi sangat banyak, kemudian homogen atau beragam ya, kemudian formula, kemudian akumulasi kos per proses atau departemen, kemudian unit kos sama dengan total kos per periode dibagi unit ekuivalen. Kemudian aliran proses produksinya itu ada barang dalam proses, itu ada barang dalam proses, kemudian barang dalam proses departemen pemotongan, perakitan dan pengepakan hingga ke barang jadi. Kemudian aliran proses produksi paralel itu ada proses satu mulai dari produksi head dan disk drive, kemudian pengujian head, kemudian pengujian pakai sirkuit hingga ke barang jadi. Aliran proses produksinya mulai dari penjagaan, kemudian pengasapan, penggilingan, pengepakan hingga ke barang jadi salah satu contohnya. Kemudian kos produksi dan penjualan. Sama halnya barang dalam proses mulai dari packing hingga ke barang jadi. Kemudian salah satu contoh penjurnalannya seperti ini, itu ada akun-akunnya per tanggal, akun debit kredit. Berapa besar ibaratnya cost berdasarkan prosesnya. Misalnya bahan bakunya, gaji dan upahnya, overheadnya berapa yang dilakukan pencatatan berdasarkan jurnal. Kemudian unit equivalent, unit produk jadi yang seharusnya dihasilkan pada tingkat upaya manufaktur tertentu yang dikeluarkan dalam satu periode yang dipertimbangkan. Kemudian menghitung unit equivalent itu ada dua dibagi yaitu average dan FIFO. Average yaitu ini equivalent sama dengan yang mana rata-ratanya dibagi berapa persen tingkat komplit EWIT-nya. Kemudian FIFO ada dua perhitungan. Kemudian perhitungan tabel. Perhitungan tabel bias ini salah satu contoh kasusnya yang mana unit transfer outputnya berapa, kemudian unit ending worknya berapa 50% dari 50 BDP 50 unit 25 unit transfernya itu 100 unit. Nah, kemudian ditambahkan jadi 125 kemudian dikurangi dengan unit di mana 40% dari 40 16. Jadi unit ekuivalen Vivo-nya itu uh, 105 dikurang 16 109 yang diperoleh. Kemudian unit ekuivalen dihitung untuk masing-masing salah satu contohnya. Kemudian langkah-langkah menyusun laporan kos produksi. Pertama, analisis aliran unit fisiknya, menghitung unit ekuivalen, menghitung kos per unit, penilaian sediaan, dan penyelesaian. Kemudian format standar laporan kos produksi seperti ini, ada nama perusahaannya, departemennya, kemudian nama laporan, periode pelaporan, kemudian ada data kuantitasnya, kemudian ada mulai dari unit BDP awal hingga BDP akhir berapa persen, kemudian kos dibebankan periode ini, ini merupakan langkah kedua dan tiga, kemudian perhitungan kos sediaan, kemudian penambahan bahan setelah departemen pertama.
tidak menyebabkan peningkatan kuantitas produk, kemudian menyebabkan peningkatan kuantitas produk di departemen setelah departemen pertama. Artinya, ketika menambahkan departemen atau bahan selanjutnya itu maka akan menambah jumlah departemen pertama. Kemudian akibatnya unit kos dari departemen sebelumnya menjadi lebih kecil di departemen terjadinya penambahan bahan. Artinya nanti akan menjadi pengurangan kos atau biaya dari karena ketika ada departemen tambahan itu akan mengeluarkan unit kos eh, yang berlebih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin semoga mahasiswa-mahasiswa UT dapat mempelajari materi pada sesi keempat mata kuliah akuntansi biaya ini dengan baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.